Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan teman-teman semua. Saya Alza Syifegla Nurbaina dari kelas 11-2, dan di sini saya akan membawakan dakwah yang bertemakan tentang memaafkan orang lain. Jadi, agama kita itu sudah ngajarin kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Dan dengan itu, ketika kita bergaul dengan orang lain, kita nggak ada rasa cemas atau rasa takut karena kita memiliki salah kepada orang lain, atau kita merasa orang lain itu tuh punya kesalahan sama kita. Hidup kita itu juga akan lebih tenang dan lebih bersemangat karena kita tidak memiliki rasa kebencian atau keraguan terhadap orang lain, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu lebih terarah. Dan memang perlu kita sadari bahwa kita itu memang tidak bisa luput dari berbuat kesalahan, tetapi dengan menyadarinya dan bisa memperbaikinya secara cepat, itu hal yang lebih baik. Jadi terdapat dalil dari surah An-Nisa surah keempat ayat 149 bahwa jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Juga terdapat dalil dari surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 43 di mana tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi, ketika orang melakukan kesalahan kepada kita dan kita memaafkan mereka, itu merupakan perbuatan yang mulia di mata Allah. Jadi di sini ada beberapa perbuatan yang dapat membuat kesalahpahaman seseorang dengan orang lain. Yang pertama itu lisan yang tidak terjaga. Jadi ketika kita berbicara tetapi kayak asal ceplos-ceplos gitu. Nah, kita nggak tahu kata-kata mana yang bisa bikin perkataan kita tuh sakit hati untuk orang lain. Jadi alangkah baiknya itu ketika kita berbicara tidak asal ceplos-ceplos, tetapi dipikir-pikir dulu apa yang mau kita bicarain dengan orang tersebut. Yang kedua itu ada tidak terjaga perilaku diri. Di sini itu bisa ketika kita lagi bareng seseorang tapi perilaku kita tuh kayak seenaknya. Nah, itu bisa membuat seseorang gak senang sama perilaku kita. Jadinya dia bisa aja tersinggung. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kita sedang bersama seseorang, sikap kita lebih dijaga. Setelah itu ada beberapa untuk memperbaiki diri. Jadi ketika kita udah sadar nih kita salah, sebaiknya kita segera berminta maaf. Oleh karena itu, orang tersebut tidak merasa bahwa kita tuh nggak peduli kepada dirinya. Yang kedua itu, jadi ketika ada orang minta maaf sama kita, sebaiknya kita memaafkan orang itu. Dengan begitu kita dapat melakukan suatu interaksi dengan dia tanpa ada rasa kecemasan ataupun keraguan. Juga terdapat dalil di surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 40 yang bunyinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi, sebaiknya ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, baiknya kita memaafkannya ataupun berbuat baik kepada dirinya, karena balasan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dakwah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan teman-teman semua.